Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan kali ini dapur kita akan kembali membagikan resep jajanan yang sangat simpel ya, yakni martabak mini. Martabak mini ini sangat cocok sekali sebagai menu takjil, dan biasanya kalau bulan puasa gini setelah taraweh kita membagikan takjil di musala-musala ya teman-teman. Ini sangat rekomendasi sekali sebagai menu takjil karena rasanya yang manis pastilah sangat disukai. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini saya menyiapkan 1 butir telur, kemudian saya pecahkan ke dalam mangkok, lalu tambahkan dengan gula pasir seberat 75 gram. Kemudian kita kocok-kocok sampai gula pasirnya larut ya. Untuk pengocokannya kita cukup menggunakan whisker saja ya teman-teman, karena hanya melarutkan gulanya saja. Dan setelah gulanya larut, kemudian siapkan saringan, lalu kita akan menyaring tepung terigu dengan berat sebanyak 250 gram. Karena di sini saringannya kecil, jadi saya membagi 2 bagian ya untuk proses penyaringan tepung terigunya. Dan kenapa diperlukan proses penyaringan? Supaya nanti hasil adonannya tidak menggerindil ya ketika kita melakukan proses penyaringan. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh baking soda dan juga setengah sendok teh baking powder. Kemudian ayak kembali hingga semuanya selesai. Lanjut, di sini saya juga akan menyiapkan air matang sebanyak 350 ml. Kemudian akan kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan ya, supaya nanti tingkat kekentalannya pas dan tidak terlalu keenceran. Untuk yang pertama kita tuangkan sebagian dulu, kemudian kita aduk-aduk ya, kita ratakan, dan setelah itu bisa kita tuangkan kembali sisa air yang masih tersisa. Dan tak lupa di sini saya juga menambahkan susu kental manis, ini jika diukur setara dengan 1 saset susu kental manis ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali ke dalam adonannya, dan setelah itu kita juga akan memasukkan sisa air yang tersisa di gelas ukur tadi. Kemudian aduk-aduk hingga semua tercampur rata dan adonan pun tidak ada yang menggerindil. Dan setelah adonan tercampur sempurna, untuk yang selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan vanili bubuk, kurang lebih ini 1/4 sendok teh saja ya. Kemudian kita aduk-aduk, dan setelah itu saya juga akan menuangkan margarin yang telah kita lelehkan sebanyak 50 gram. Kita aduk-aduk kembali sampai semua tercampur dengan sempurna. Dan setelah semua adonan tercampur sempurna dan tidak ada bahan yang menggerindil, kita akan membiarkan adonan ini dan akan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya, supaya adonannya beristirahat. Dan setelah 1 jam berlalu, adonan bisa kita buka, kemudian kita aduk-aduk ya. Ini teksturnya lebih lembut kalau setelah kita diamkan. Kemudian kita akan melakukan proses penggorengan. Untuk penggorengannya di sini kita siapkan teflon cetakan dengan ukuran yang berisi 7 ya teman-teman untuk teflonnya ini, dan sebelumnya telah kita olesi dengan margarin. Lalu kita tunggu sampai teflonnya benar-benar panas, kemudian akan kita tuangkan adonan martabak manis ini ke dalam cetakan. Kita memasak menggunakan api sedang saja ya, jangan terlalu besar supaya tingkat kematangannya pun menjadi pas. Untuk proses penyetakannya seperti yang saya lakukan di layar ya, lakukan seperti itu. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu, jangan langsung ditutup supaya nanti bagian atasnya ada gelembung-gelembung udara.
Dan sembari memasak martabak manis, di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa dukungan kalian saya tidak akan sampai di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk share channel saya ini di sosial media kalian sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya tekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah martabak manis mulai bersarang seperti yang nampak di layar, kemudian taburi atasnya menggunakan gula pasir sedikit saja ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan menutupnya dan kita akan tunggu sampai martabak manis kita ini benar-benar matang. Kemudian martabak pun bisa kita angkat. Dan selain sebagai menu takjil, martabak manis ini cocok juga sebagai ide jualan ya, karena rasanya yang enak dan bisa kita jual dengan harga yang ekonomis. Pastilah laris manis di pasaran. Dan untuk isian snack box pun juga sangat cocok ya martabak manis ini. Oke, kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah beberapa waktu martabak manis pun telah matang ya, jadi langsung saja kita angkat. Kemudian setelah kita angkat, pada saat martabak manis ini masih hangat-hangat, kita akan mengolesi bagian atasnya menggunakan margarin ya teman-teman, supaya rasanya lebih lezat lagi. Dan setelah kita olesi margarin bagian atasnya, kita akan melakukan proses penoppingan. Untuk proses topping sendiri disesuaikan saja dengan selera ya, atau disesuaikan saja dengan bahan yang ada di rumah. Di sini saya menggunakan misi seres ya sebagai toppingnya. Kita taburkan di atas martabak sampai menutupi semua permukaan martabak bagian atas. Lalu setelah itu supaya toppingnya semakin lekat, bisa kita tambahkan dengan susu kental manis di bagian atasnya. Dan setelah itu martabak pun siap untuk kita hidangkan. Dan sekarang coba kita cek ya teman-teman, apakah martabak yang kita hasilkan ini hasilnya bersarang atau tidak. Makanya saya akan mencoba membelah satu martabak ini, dan hasilnya bisa kalian lihat ya, sangat bersarang sekali. Dan oke, inilah dia martabak manis ala dapur kita telah selesai kita proses. Semoga resep yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan menginspirasi kalian ketika menyiapkan menu-menu sederhana yang pastinya lezat untuk keluarga kita tercinta. Dan saya akhiri dulu ya video saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.